What was once a lush green pasture has turned to this. Selain kebakaran hutan, kemarau panjang juga membuat sejumlah daerah di Jawa Timur dilanda kekeringan cukup parah. Pemirsa, Pulau Jawa menjadi pulau dengan populasi terpadat di Indonesia, namun pada tahun 2040, pulau ini akan terancam mengalami kekeringan akut. 150 juta jiwa penduduk di Pulau Jawa ini terancam tidak dapat menikmati air bersih lagi, baik untuk konsumsi maupun untuk mandi dan mencuci, hingga ancaman yang paling nyata adalah gagal panen. Kemarau panjang yang terjadi di sejumlah daerah membuat stok air makin menipis. Di Kabupaten Bekasi, ratusan hektar sawah terancam gagal panen akibat minimnya air untuk mengaliri areal persawahan. Untuk tetap bisa mengaliri sawah, sebagian petani harus mengeluarkan biaya tambahan 2 kali lipat. Dari 38 kabupaten kota, 24 diantaranya berpotensi kekeringan. Berdasarkan prediksi dari BMKG, 30% wilayah-wilayah yang masuk zona musim ke depan akan mengalami kemarau yang lebih kering dari biasanya. Teman-teman, mari kita bahas tentang kekeringan. Jadi, apa itu kekeringan? Menurut BNPB, dalam UU nomor 24, kekeringan adalah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, untuk pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan penyebab terjadinya. Yang pertama, kekeringan meteorologis, yaitu berkaitan dengan tingkat curah hujan yang berada di bawah normal dalam satu musim. Kekeringan ini berasal dari kurangnya curah hujan dan didasarkan pada tingkat kekeringan relatif terhadap tingkat kekeringan normal serta lamanya periode kering. Yang kedua, kekeringan hidrologis, yaitu berkaitan dengan berkurangnya pasokan air permukaan dan air tanah. Jenis ini mencakup berkurangnya sumber-sumber air seperti sungai, air tanah, danau, dan lokasi penampungan cadangan air. Yang ketiga, kekeringan pertanian atau agronomis, di mana berkaitan dengan kekurangan lengas tanah atau kandungan air dalam tanah, sehingga tidak memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, kekeringan sosial ekonomi. Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kekeringan yang memberi dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi, seperti rusaknya tanaman, peternakan, perikanan, berkurangnya tenaga listrik dari tenaga air, terganggunya kelancaran transportasi air, dan menurunnya pasokan air baku untuk industri. Apa ya perbedaan kekeringan dan bencana alam lainnya? 4 perbedaan antara kekeringan dengan bencana alam lainnya yaitu: yang pertama, awal dan akhir terjadinya sulit ditentukan karena kekeringan merayap dan berakumulasi secara lambat. Yang kedua, tiadanya definisi yang tepat dan berlaku umum sehingga sulit menentukan apakah telah terjadi dan bagaimana tingkat keparahannya. Yang ketiga, dampak kekeringan adalah non-struktural, menyebar luas, tidak terlokalisir, dan jangka panjang. Serta yang terakhir, terdapat berbagai jenis kekeringan dengan parameter yang berbeda. Selanjutnya, kita akan membahas terkait prevensi kekeringan. Bentuk prevensi yang dapat dilakukan diantaranya: yang pertama, pembuatan embung atau waduk. Yang kedua, program pengendalian dan pelestarian sumber daya air. Yang ketiga, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air dan kondisi fisik wilayahnya yang cenderung kekurangan air. Apa saja ya mitigasi yang dapat dilakukan saat kekeringan? Berikut merupakan beberapa mitigasi yang dapat dilakukan saat kekeringan. Yang pertama, pembuatan sumur bor. Yang kedua, pembuatan sumur resapan. Dan yang ketiga, pembuatan tabungan air. Selanjutnya, yang keempat, mempersiapkan program bantuan air bersih. Dan yang terakhir adalah reboisasi. Apa saja masalah gizi yang terjadi pada saat bencana? Yang pertama, penurunan status gizi masyarakat di wilayah bencana. Kedua, bayi tidak mendapatkan air susu ibu atau ASI karena terpisah dari ibunya. Tiga, bantuan makanan yang sering terlambat dan tidak berkesinambungan. 4,
terbatasnya ketersediaan pangan lokal. Yang kelima, bantuan pangan dari dalam maupun luar negeri yang mendekati atau melewati masa kadaluarsa tidak disertai label yang jelas, tidak ada keterangan halal. Apa saja kegiatan dalam penanganan gizi pada kedaruratan? 1. Pelayanan gizi. Pelayanan gizi dilakukan oleh tenaga gizi yang ditempatkan khusus di lokasi pengungsian penyintas bencana untuk menyiapkan makanan darurat. Yang kedua, penyuluhan gizi. Penyuluhan gizi bertujuan untuk merubah perilaku dan membangun mental penyintas untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan status gizi. Yang ketiga, tenaga khusus atau SDM di bidang gizi. Tenaga khusus ini diperuntukkan untuk dapur-dapur umum yang menyediakan makanan. Yang keempat, penyediaan makanan. Penyediaan bahan makanan harus dalam waktu sesingkat mungkin untuk memenuhi kebutuhan zat gizi. Apa saja hal yang perlu dilakukan pada kedaruratan? 1. Surveillance gizi untuk optimalisasi bantuan dan penanganan gizi yang sesuai. Surveillance gizi dilakukan dengan registrasi pengungsi dan pengumpulan data dasar gizi seperti data antropometri yang meliputi berat badan, tinggi badan, dan umur untuk menentukan status gizi. 2. Identifikasi kelompok rentan pada situasi bencana. Kelompok rentan yang dimaksud diantaranya adalah bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. 3. Pemberian pangan darurat yang memadai dan sesuai dengan kondisi bencana gizi yang sesuai. Apa itu pangan darurat? Pangan darurat atau ready to use food merupakan makanan dan minuman yang dapat disimpan pada keadaan darurat. Tahap penanganan gizi darurat. Fase pertama, fase ini maksimum sampai dengan hari kelima. Tujuan fase ini yaitu memberikan makanan kepada masyarakat agar tidak lapar. Kemudian fase kedua, fase ini sudah lebih dari 5 hari pengungsi bermukim. Tujuan fase ini, penyediaan bahan makanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok rawan. Kemudian, fase ketiga, dimulai selambat-lambatnya 20 hari di tempat pengungsian. Tujuan fase ini menanggulangi masalah gizi melalui intervensi sesuai dengan tingkat kedaruratan gizi. Penanganan gizi darurat. Pertama, penanganan gizi darurat pada bayi dan anak. Ditujukan untuk meningkatkan status gizi, kesehatan, dan kelangsungan hidup bayi dan anak dalam keadaan darurat melalui pemberian makanan yang optimal dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan petugas dalam pemberian makanan bayi dan anak balita. Kedua, pemberian ASI pada bayi. Pemberian ASI merupakan cara pemberian makanan alami dan terbaik bagi bayi dan anak balita terlebih dalam situasi darurat. Yang ketiga, pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Dalam keadaan darurat, bayi dan balita seharusnya tetap mendapatkan MPASI untuk mencegah kekurangan gizi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.